Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Revolusi Indonesia. Kali ini saya benar-benar ingin menyapa seluruh bangsa Indonesia, khususnya para ahli, para ulama, pemerintah, lintas agama, dan tokoh-tokoh. Tentu sekaligus rakyat Indonesia semuanya. Yaitu untuk menyampaikan apa itu channel Revolusi Indonesia, kenapa ada dan apa tujuannya. Ini memang di beberapa hari terakhir ini para netizen dari pertanyaan-pertanyaan yang kalau saya lihat juga ada beberapa pemikiran, pendapat, juga mungkin kesalahpahaman. Nah, untuk meluruskan semua itu, makanya video ini saya buat dengan harapan justru nanti kita bisa bersatu padu, bergotong royong mewujudkan Indonesia pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Ya, channel ini sebenarnya berawal dari ketika saya mengirim buku kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama Fahrul Razi, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, yang berjudul Rahasia Negara Harta Karun yang Tersembunyi, di mana di cover belakang tertulis rupiah menguat 1 berbanding 10 dolar. Dan saya lampirkan waktu itu satu jilitan, cuma 3 lembar sebenarnya, tetapi judulnya Revolusi Indonesia, Wujudkan Indonesia Pusat Ilmu dan Peradaban Suci, dan kuatkan nilai tukar rupiah 1 berbanding 10 dolar. Kemudian lampiran terakhir itu sebenarnya cuma 1 lembar di kertas manila berwarna kuning. Isinya itu adalah wajah Indonesia setelah direvolusi. Revolusi sendiri itu adalah revolusi pendidikan yang mengubah wajah pemukiman semuanya. Bahkan di situ tergambar bagaimana murid sekolah dasar saja bisa berpenghasilan di atas UMR. Nah, melihat kontennya itu, saya yakin waktu itu begitu sampai kepada beliau-beliau di Jakarta sana, itu langsung direspon. Harapannya. Tetapi setelah berlangsung seminggu, 2 minggu, sebulan, loh kok nggak ada respon? 2 bulan nggak ada, 3 bulan nggak ada. Setelah masuk di kurang lebih bulan keempat itu, akhirnya saya berpikir, wah, ini kalau saya biarkan terus sampai selesai saya hidup, nggak akan ada tanggapan ini. Kalau sudah 3 bulan, nggak, berarti kan sudah nggak tahu filenya di mana nanti. Akhirnya kebetulan karena saya sudah punya channel YouTube, itu sebenarnya oleh seorang internet, waktu itu saya bilang, Mas, buatkan channel buat saya. Dia bikin email, dia bikin sendiri. Saya enggak tahu karena saya waktu itu mintanya dari luar kota. Itu masih terjadi 4 Juli 2019, berarti setengah tahun lebih. Nah, kalau saya lihat di uploadan itu terjadi pertama kali ada upload di channel ini tanggal 23 Januari 2020. Berarti setengah tahun lebih setelah dibuat channel itu baru ada uploadan. Itu karena memang saya melihat sudah tidak mungkin lagi saya menunggu untuk ditanggapi oleh pemerintah. Kenapa saya buat? Tujuannya, ya sudahlah saya buat aja isi buku Revolusi Indonesia itu lewat video. Semoga nanti bangsa Indonesia melihat, semua rakyat melihat. Barangkali lama-lama bisa sampai ke pemerintah. Maksud saya waktu itu begitu. Ya sudah. Kurang lebih 1 bulan saya upload banyak, itu sari-sari dari isi buku. Tapi saya pikir sudah bagus-bagus isinya. Ternyata yang melihat mungkin memang sedikit.
setelah 2 tahun berlalu, ya tidak ada yang ulama yang menanggapi, pemerintah yang menanggapi juga nggak ada. Akhirnya kurang lebih 5 bulan yang lalu, saya buatlah video-video lagi, tetapi itu hanya suara saja, tetapi backgroundnya saya ambil dari berbagai sumber. Terus kontennya itu lebih simple, lebih padat, dan langsung menuju ke sasaran-sasaran yang ingin saya sampaikan. Nah itu pemirsanya lumayan bertambah banyak dari yang 2 tahun sebelum itu. Setelah itu ya saya biarkan gitu. Ternyata belum ada tanggapan dari para ulama atau para ahli ataupun pemerintah. Nah baru kurang lebih sebulan yang lalu, sebenarnya tanpa sengaja saya melihat ada channel dari YouTube itu yang menyampaikan tentang Satrio Piningit. Nah begitu saya melihat, loh kaget juga. Sebelumnya saya memang tahu ada Satrio Piningit, sering dengar istilahnya, tapi seperti apa saya tidak pernah tahu, saya tidak mengerti. Akhirnya saya dengarkan, penasaran saya, penasaran. Loh, akhirnya saya coba ketik Satrio Piningit, ternyata di YouTube itu ada belasan channel yang saya lihat. Dan saya cukup lama, mungkin sehari 2 hari atau bukan berapa lama itu saya dengar dari berbagai sumber itu. Jadi bisa saya simpulkan semua yang dijelaskan tentang Satrio Piningit, tentang ilmunya, perjalanan hidupnya, terus ya pokoknya siapa karakter Satrio Piningit, apa yang dirindukan, seperti apa. Dan itu saya lihat itu sama seperti isi buku yang saya tulis, sama seperti perjalanan hidup saya, sama seperti ilmu yang saya miliki. Loh, tapi panjang Satrio yang mereka cari-cari, yang tunggu-tunggu saya sendiri. Apa ciri-ciri yang menggambarkan tentang Satrio Ratu Adil, the man from the East, itu sama seperti yang saya jalani dalam hidup itu. Itu sebab ya udah saya jawab video-video itu satu persatu, saya jawab satu persatu dengan harapan, oh ini orangnya, saya pikir begitu. Ternyata tidak semudah itu. Justru salah paham ada, ini macam-macam. Akhirnya pada masa tertentu di hari keberapa, saya tanpa sengaja juga melihat ada seorang kiai yang berceramah, itu judul Ternyaruh namanya. Siapakah namanya Buya Dr. Ar-Razi Hasim MA. Saya melihat di dalam konten itu Buya Ar-Razi ini mengatakan bahwa dia punya akses untuk nama ruh itu, tapi yang punya akses itu ada seseorang yang itu dia sebut Al-Mahdi. Hanya itu yang tahu nama ruhnya dan nama ruh manusia. Nah karena di buku saya tulis itu memang saya tahu siapa nama ruh saya dan saya tahu nama ruh semua manusia, otomatis saya dengan senang hati untuk menjawab video itu. Akhirnya saya buat videonya, saya upload besok harinya. Saya yakin, wah ini berarti bisa bertemu dengan para ulama nih. Ternyata tidak semudah itu. Jalan justru semakin berliku, semakin panjang. Bahkan terjadi perbedaan pendapat, mungkin kesalahpahaman antara saya dan adminnya Ribat Nuriyah Hasimiyah. Akhirnya ya udah saya buat lagi beberapa video tentang Buya Ar-Razi itu, ada mungkin 10 video. Dan itu justru semakin runcing dan pendapat tentang seolah saya mau memojokkan atau membenci Buya Ar-Razi. Bukankah saya sedang mencari beliau bagaimana supaya bertemu? Tetapi tidak tahu dari mana mereka beranggapan saya membenci Buya Ar-Razi. Akhirnya ya sudah, dari perbedaan itulah kenapa saya buat video ini.
Jadi kalau misalkan salah satu admin itu mengatakan bahwa saya menghubungi Mete seperti spam agar subscriber saya banyak, ya kalau masalah subscriber saya tidak pernah menahu tentang itu sebenarnya dari awal, karena ini bukan bidang saya. Tetapi sekarang memang saya lihat ada subscriber begitu, ya biarin aja. Yaitu itu mungkin efek dari dibuatnya channel ini. Tetapi itu sama sekali tujuan saya tidak pernah berubah dari awal. Hanya untuk menyampaikan isi buku, menyampaikan revolusi Indonesia agar kita wujudkan bersama gotong royong Indonesia menjadi pusat ilmu dan peradaban suci, negara bagai surga. Tujuannya itu semata-mata ke sana. Nah itu sekaligus pada kesempatan ini saya mengajak semua netizen, semua bangsa Indonesia agar kita benar-benar boleh memanfaatkan channel Revolusi Indonesia itu, bagaimana kita untuk bisa mempercepat terjadinya proses pencetusan Revolusi Indonesia itu, sehingga benar-benar ilmu-ilmu yang ada di buku bisa tersampaikan kepada para ahli, para ulama, sehingga semua rakyat bisa kaya raya. Itu saya berikan penjelasan tentang channel ini, semoga bisa bermanfaat dan benar-benar kita fungsikan untuk tempat wadah bersatu mewujudkan Indonesia negara bagai surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.